Pemirsa, Tol Cikampek, Jawa Barat dan Kali Kangkung, Jawa Tengah menjadi dua titik krusial selama arus mudik Lebaran. Pantauan arus mudik di dua lokasi tersebut akan disampaikan jurnalis Metro TV, Sheha Al-Hadar dari Tol Cikampek dan Gali Saputra dari Gerbang Tol Kali Kangkung. Kita ke Sheha terlebih dahulu. Sheha, bagaimana situasi arus mudik hingga sore ini di Tol Cikampek? Resa dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini di Tol Cikampek untuk arus mudik ini justru sudah mulai menurun jumlah volume kendaraan yang melewati Tol Cikampek apabila kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Untuk per hari ini di jam 4 ini ada 52.000 kendaraan yang sudah melewati gerbang tol Cikatama. Nah, ini merupakan 41.000 diantaranya ini merupakan kendaraan yang melintasi tol Cikatama ini pada pagi hari tadi atau subuh. Namun ketika siang ini angkanya justru turun yang cukup jauh seperti itu ya, karena memang untuk 2 jam terakhir ini kurang lebih maksud kami untuk 4 jam terakhir ini ada 10.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikatama, artinya ini 2.500 kendaraan, sekitar 2.500 kendaraan per jamnya. Nah, ini cukup jauh apabila dibandingkan hari kemarin, Resa dan juga pemirsa, karena ini kemarin sempat mencapai angka 8.000 kendaraan per jamnya. Nah, untuk di sepanjang tol Japek juga memang sudah dilakukan berbagai rekayasa lalu lintas, misalnya di kilometer 72 hingga 414 ini masih diterapkan one way yang rencananya akan terus diterapkan hingga besok malam atau hari Minggu jam 24 atau jam 12 malam. Kemudian ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara situasional juga, Resa dan juga pemirsa. Ini tergantung dengan jumlah kendaraan yang ada di tol. Ini misalnya untuk di kilometer 36 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek ini dibuka kontraflow 1 lajur. Kemudian untuk kilometer 47 hingga kilometer 48 ini dibuka kontraflow 2 lajur. Kemudian untuk di kilometer 48 hingga 66 ini dibuka kontraflow 3 lajur. Nah, Resa, kenapa di kilometer 48 hingga kilometer 66 ini dibuka kontraflow 3 lajur atau paling banyak dibandingkan dengan kontraflow lainnya? Karena memang kilometer 48 ini merupakan pertemuan antara jalan layang MBZ dengan tol Japek, sehingga memang itu menjadi salah satu titik kepadatan yang terjadi di sepanjang tol Japek seperti itu. Jadi memang untuk titik tersebut ini sering terjadi kepadatan karena merupakan pertemuan antara jalan layang MBZ dengan tol Japek. Kemudian juga diterapkan kontraflow 2 lajur dari kilometer 66 hingga kilometer 70 atau gerbang tol Cikatama. Nah, kemudian selain dari kilometer 48 atau pertemuan MBZ dan tol Japek ini ada titik lainnya yang menjadi pusat kepadatan. Biasanya itu terjadi di kilometer 57 atau rest area kilometer 57. Nah, itu dikarenakan ini merupakan rest area yang sering kali dipadati oleh para pemudik dan memang karena itulah jadinya memang di kilometer 57 ini sering terjadi kepadatan karena adanya kendaraan-kendaraan yang ingin masuk ke rest area yang akhirnya menyebabkan kepadatan ke jalan tolnya. Nah, memang untuk di rest area saat ini sudah diberikan himbauan untuk hanya mampir sekitar 30 menit saja karena untuk mengurangi kepadatan. Namun apabila kita melihat hari ini sebenarnya titik-titik kepadatan tersebut sudah mulai menurun atau justru malah lenggang, Resa, apabila dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Karena tadi kami sempat memantau via CCTV, Resa, dan ini bisa dipantau oleh masyarakat atau pemudik. Ini memang di titik-titik ini memang sudah cukup lengang, tidak ada kepadatan yang terjadi. Namun memang jumlah volume kendaraan yang ada di jalan tol ini bersifat fluktuatif dan biasanya ini naik ketika malam hari, Resa dan juga pemirsa, karena memang masyarakat ini biasanya lebih memilih untuk menjalani mudik atau menjalani perjalanan jarak jauh ini ketika seusai buka puasa dan juga menjelang subuh. Sehingga memang apabila di malam hari ini lumayan naik. Ini terjadi pada tadi malam dan juga 2 hari kemarin karena memang mulai tadi malam dan juga 2 hari kemarin ini jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama ini cukup padat, bahkan mencapai 50.000 kendaraan ketika di malam hari. Nah, Resa dan juga pemirsa, tentunya memang serangkaian rekayasa lalu lintas ini terus dilakukan secara situasional seperti itu
untuk memastikan tidak terjadi kepadatan kendaraan. Selain itu ada juga rekayasa yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga, yaitu adalah buka tutup gerbang tol, seperti misalnya di gerbang tol Cikatama ini apabila kepadatan ini sudah mulai panjang, maka nantinya gerbang tol akan dibuka yang gerbang tol lainnya seperti itu. Namun nanti jika sudah tidak terjadi kepadatan, maka gerbang tol itu akan ditutup dan dialihkan ke gerbang tol lainnya. Nah, Reza dan juga pemirsa, tentunya untuk masyarakat yang ingin berjalan mulai dari Jakarta misalnya ke daerah Timur Jawa, ini memang dianjurkan untuk tidak berlama-lama di rest area, kemudian juga untuk tidak parkir di bahu jalan. Reza. Baik, Sheha, kita ke Galih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.